Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada hari ini, Senin, tanggal 21 September 2020, tertulis pada kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang-orang percaya mengenal Allah dalam dua bentuk kehadiran yang secara sederhana dikenal dengan istilah Allah yang imanen, yang begitu dekat dengan kita, hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan pengertian lain, Allah itu disebut juga dengan Allah yang transenden, yaitu Allah yang begitu jauh, seolah-olah begitu jauh untuk dihampiri. Kedua pengertian ini bertumbuh bersama-sama dalam pemahaman orang percaya. Orang-orang percaya kadang memahami Allah itu begitu jauh, terutama pada saat mereka memerlukan pertolongan, memerlukan campur tangan Tuhan, sehingga mereka harus mengundang supaya dia hadir dalam pengalaman nyata mereka. Tetapi acap kali Tuhan itu dirasakan begitu dekat di dalam pergulatan hidup mereka, lalu diimani dia sungguh-sungguh hadir begitu dekat di dalam kehidupan, dalam pengalaman konkret yang sedang mereka hadapi. Kedua konsep ini, imanensi Allah serta transendensi Allah, menjadi bagian yang terlepas dari pengalaman-pengalaman nyata orang-orang percaya, sehingga mengharuskan orang percaya mau tidak mau harus membangun hubungan yang terus-menerus dengan Allah, supaya seruan, permohonan dan permintaan mereka kepada Allah didengar dan dijawab. Orang Israel, umat Tuhan, juga sering mengalami kondisi kerohanian yang sebut saja naik dan turun. Ada kalanya mereka begitu bersungguh-sungguh menyuruh nama Tuhan, serta membangun persekutuan yang begitu dekat dengan Sang Pencipta. Saat semua hal dijalani dengan hasil yang membawa kesenangan dan kehidupan berjalan dengan baik. Hingga akhirnya mereka lupa dan mulai menjauh dari Tuhan. Bahkan tak jarang juga meninggalkan Tuhan. Dalam banyak kisah di Alkitab itu boleh terjadi. Misalnya saat Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima ke-10 hukum Tuhan, mereka sempat goyah, goncang dan mulai kehilangan pegangan, lalu membuat Allah sembahan, Allah patung. Namun ketika Musa turun dari Gunung Sinai, amarahnya tak kuasa ditahan dan ia marah. Kemudian bangsa itu baru sadar kembali, padahal mereka hanya ditinggalkan beberapa waktu. Namun ada kalanya umat ini berteriak, menangis dan meratap berseru kepada Tuhan, mohon campur tangannya untuk menolong dan menyelamatkan mereka dari berbagai kesusahan dan penderitaan. Kita ingat saat mereka di perbudakan Mesir, mereka menjerit dan berteriak memohon campur tangan Tuhan, dan seruan mereka didengar. Bangsa itu keluar dari perbudakan Mesir. Peristiwa itu selalu dirayakan sebagai peristiwa Paskah, peristiwa pembebasan yang luar biasa dari Allah. Peristiwa iman itu menjadi perayaan agama yang besar bagi bangsa Yahudi, mengingat karya Tuhan atas umatnya Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam pengalaman hidup kita, saya meyakini banyak hal yang sudah kita lalui. Apakah saat-saat yang sukar dan sulit, bahkan mungkin saat hidup kita diancam oleh kematian. Tetapi kita dapat melewati itu semua karena kuasa kasih Tuhan yang memimpin dan menyertai kita. Dari pengalaman yang kita lalui itu, kita boleh belajar bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita membangun kehidupan kerohanian kita dengan mencari Tuhan melalui segala rencana, cita-cita dan harapan yang kita rindukan supaya Allah berkenan. Kita mencari Dia supaya Allah berkenan menolong dan campur tangan di dalam segala rencana dan tindakan kita. Kadang kita merasa Tuhan begitu sulit untuk mendengar kita, begitu sulit ditemui di dalam doa-doa kita, di dalam interaksi rohani kita melalui
perjalanan rohani kita. Sehingga kita harus merasa bahwa Allah itu suka ditemui. Karena itu kita semakin kuat berseru, semakin nyari memanggil namanya, supaya Tuhan menyendengkan telinganya. Kita terus bertekun di dalam doa dan kehidupan rohani kita, karena kita berharap Dia akan mendekat kepada kita. Karena itu jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu menyerukan nama Tuhan di dalam seluruh interaksi rohani kita kepada Allah. Karena kita percaya seruan kita akan didengarkan oleh Tuhan dan Dia akan mendekat dan menghampiri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu, untuk sabda yang begitu menyentuh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami harus selalu mendekat dan menjumpai Tuhan di dalam doa-doa dan permohonan kami. Tolong kami Tuhan, supaya hati Tuhan selalu dekat dengan kami, melalui kehidupan kami, melalui iman kami, melalui kesungguhan kami untuk tetap menjumpai Tuhan dan memohon pertolongan-Mu dalam hidup kami. Tuhanlah yang menyertai kami, mengawali seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Beri kekuatan kesehatan kepada kami, jauhkan segala penyakit, supaya kami dapat melakukan segala tugas-tugas dan pekerjaan kami. Sertailah seluruh jemaat Tuhan dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, bahkan lansia, supaya Tuhan senantiasa menguatkan mereka menjalani kehidupan mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala doa dan permohonan kami ini hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.